Spanji, everyone. Clap it up. Give it up for your host one more time. Let's go. All right. My name is Spanji. I'm from Indonesia. Make some noise if you know where that is. All right. All right. To those who don't know where Indonesia is, it's a country in Southeast Asia. It's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. This is true. 8 to 10 years old, live in Indonesia. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf, and it's so far away. Joe Biden probably won't survive the trip. It's a 25 hours flight. I'm just saying he's old, and we care about this person. All right, and I moved to New York with my kids. They go to public school, and my wife. We moved to Flushing, Queens, which from what I heard is the most Asian thing I can do. And I noticed straight away there's something that I've never seen before in Indonesia. When I moved to Queens, I've never seen this before. There's a lot of squirrels. I'm from Jakarta, Indonesia. We don't have a lot of squirrels. Do you know what we have, sir? Poor people. That's what we have. Kembali berlari setelah break Ramadan. Kembali kerja keras, kembali hustle. Selamat datang di .id Weekly Vlog Hard Workers. Officially my first ever payment. Everybody, thank you. Give it up for your host. Gue mau membuka dengan mengomentari kolom komentar yang ada di episode kemarin. Jadi kan gue kan selalu bikin monolog gini kan tiap hari Senin. Berarti kan hari Seninnya juga ada .id Weekly Vlog yang sudah rilis. 12 jam sebelumnya, karena ini kan gue bikin selalu Senin pagi, terus berarti di Indonesia Senin malam. Dan berarti kalau misalnya gue bikin ini misalnya jam 11 siang nih, berarti hari Senin, berarti di Indonesia ada 11 malam, atau mungkin 10 malam ya. Gue baca kolom komentar, kelihatan ada banyak banget yang baru nonton .id Weekly Vlog karena judul gerhana bernama Babe Cabita. Jadi nggak tahu apa-apa tentang .id Weekly Vlog. Dan mereka nonton kayaknya banyak karena nungguin founder kok nggak ada yang bikin pernyataan, yang nggak ada yang bikin konten dan segala macamnya. Kecuali gua. Nah kalau gua kan gue udah bilang di Siniar Nostalgia dan juga di .id Weekly Vlog. Gue tuh nggak punya orang tuh diajak ngobrol. Gua nggak bisa datang ke sana, nggak bisa takziah ya katanya. Katanya Adit ya. Gue gak bisa datang ke sana lah. Gak bisa ketemu sama anak-anak, gak bisa ngobrol. Jadi gue satu-satunya cara gue untuk memproses adalah dengan cerita sama lu pada gitu, lewat Siniar, lewat .id Weekly Vlog. Karena gue ingin mengekspresikan duka gue, karena harus keluar, gue sih percayanya gitu ya. Setidaknya sih kalau gue bilang outlet itu penting gitu, penyaluran itu penting. Selama penyalurannya positif dan bukan mukul orang. Itu cara gue memproses duka. Tapi yang gue lihat itu ada banyak banget orang yang, nah gini dong, masa Radit gak bikin konten apa-apa, atau Ernest gak ada founder-founder lain gitu. Gue ngelihatnya tuh sedih sekali. Ini adalah generasi-generasi anak muda tolol yang berpikir tuh kalau tidak ada di sosmed berarti tidak terjadi gitu. Kalau tidak lu ungkap di sosial media berarti itu tidak ada gitu. Itu kan tolol gitu. Masa hanya karena gak ada konten di YouTube atau di podcast bilang bahwa dia berduka terus dia gak berduka. Ini gue alamin dari zaman Glenn. Waktu yang Glenn meninggal, kan gue gak ada video YouTube-nya kan. Dan gue cuma ngebahas di Siniar aja. Dan itu pun waktu itu di Spotify, jadi gak ada yang tahu ya, gak banyak yang tahu. Walaupun itu episode banyak banget sih yang pada akhirnya denger. Tapi zaman sebelumnya tuh gak ada yang tahu tuh bahwa gue punya Siniar Hidup Indonesia Maya yang ada di Spotify masih waktu itu. Dan
di Instagram tuh, kok lu nggak posting apa-apa sih? Emang lu nggak berduka ya apa segala macam? Kata gue, aduh ini tolol banget sih. Ini mungkin salah satu efek dari Ria Ricis kali ya. Semua aspek kehidupannya mesti dilaporkan sehingga yang nonton atau generasi atau angkatan yang terpapar sama konten-konten seperti itu berpikir berarti semua aspek kehidupan tuh pasti dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan berarti nggak terjadi. Itu kan cara pikir yang tolol. Tentu Ria Ricis nggak menyampaikan itu, tapi itu yang ada di benak generasi yang nontonin dia gitu kurang lebihnya. Kalau emang terjadi dalam hidup lu, laporkan dong. Ya kan enggak. Atau Raffi atau siapapun yang kayak gitu ya kan. Nggak gitu. Itu pun ada banyak yang nggak dilaporin kan. Sama Ricis, Raffi dan siapapun di konten-kontennya. Kasihan banget nih angkatan tolol, angkatan kayak gitu, angkatan tolol. Tapi oke, mari kita mulai ngebahas episode kali ini. Karena orang-orang episode lalu mungkin nggak ada. Ini episode yang tepat untuk gue mencoba untuk menjawab pertanyaan orang. Panji tuh kalau ngatur jadwal gimana sih? Nanti gue akan cerita dulu jadwalnya, habis itu di belakang gue akan coba jelasin gimana caranya Panji ngatur jadwal dan kok bisa Panji masih bisa nulis baca buku. Ada yang nanya soalnya di 2 minggu sebelumnya ada yang nanya itu. Tapi oke, hari Senin gue memulai dengan lari. Gue udah gak sabar pengen lari karena selama Ramadan gue gak lari memang tidak bisa dibenarkan, tapi buat gue susah aja gue kan kalau olahraga pasti menjelang maghrib ya, menjelang maghrib. Sementara kalau di Indonesia, gue bisa tuh olahraga menjelang maghrib karena kalau di Indonesia di rumah ada pembantu yang bisa bantu-bantu Mila untuk nyiapin bukaan dan segala macam ya kan. Dan kan di rumah sendiri. New York ini kan negeri asing. Anak-anak gue gak familiar sama nih tempat, gak punya pembantu juga. Jadi seringkali menjelang buka puasa, pasti gue di rumah lagi nyiapin untuk buka. Kalaupun enggak gitu misalnya, biasanya gue open mic dulu, open mic siang. Ya seperti yang lo bisa lihat lah, open mic siang, udah mepet-mepet buka nyampe, terus siap-siap untuk buka. Jadi gak ada waktu untuk lari. Kalau larinya pagi, takut puasanya gak kuat. Jadi buat gue Ramadan kemarin susah lah untuk nyempetin waktu untuk lari. Akhirnya gue baru lari sekarang, dan Senin tuh gue gak sabar untuk lari easy run gue yang 5 kilo itu. Terus gue lari, senang sekali, semangat sekali, gak kerasa lelah, semangat banget lah, semangat banget. Bahkan pace-nya oke banget, 7 berapa gitu gue lupa. Nanti diselipin di sini sama Adit. Terus sorenya gue nyamperin tempat yang mau gue jadiin penyelenggaraan 10,000 hour tour di kota New York. Kan mungkin udah tahu, gue tuh rencananya mau tour yang ujung-ujung ini jadinya bukan Amerika dan Kanada dan Eropa ya, jadinya benua Amerika, benua Eropa, sama benua Asia. Karena gue ada ke Singapura tanggal 16 Agustus gue manggung di Singapura. Terus bulan Agustus, 16 Mei gue manggung di Singapura. Agustus gue manggung di Jakarta, tapi dalam bahasa Inggris 10,000 hour itu. Gue bawain set 30-45 menit. Kalau ravingnya enak, kalau crowdworknya enak bisa sejam. Tunggu aja ya untuk yang di Jakarta, pengen nonton Jakarta. Tapi ini sebenarnya show-nya ditujukan untuk expat sih. Jadi tapi kalau nonton boleh. Tapi ini mayoritasnya gue pengennya tetap expat yang lagi ada di Jakarta. Nah, yang di New York itu rencananya itu Juni. Terus gue samperin tempatnya. Nama tempatnya bagus banget. Di Queens, di Long Island City. Nama tempatnya adalah Lighthouse Rooftop. Gue kesana tempatnya mewah banget. Gue undang sama teman gue Lisa untuk ngeliat tempatnya dia. Terus kami ngeliat tempatnya di bawah seperti apa. Terus kami ngeliat ada satu tempat yang lebih ke private gitu, ada di daerah atas. Terus gue lihat, terus kami diskusi, terus saat itu kami mensepakati 18 Juni. Jadi nanti penyelenggaraan 10,000 hour New York City adalah pas ulang tahun gue. Nah, sekarang kami masih diskusi soal pricing range-nya berapa, tiketnya berapa dan segala macamnya. Moga-moga kejadian, tapi tempatnya bagus banget sih. Gue sih di luar penyelenggaraan acara gue, menyarankan kalau lo lagi di New York, mampir ke situ deh. Tempatnya bagus banget.
harus gue akuin memang tidak murah, tapi emang ya lu udah di New York juga, ngapain hitung-hitungan lu ya, udah kan lu punya duit. Dan itu juga dimiliki sebagian sama orang Indonesia. Jadi ya datang aja lah, bagus tempatnya, enak tempatnya buat minum, buat makan segala macam. Oke. Dari situ gue langsung cabut karena gue ngambil job di Bayside di Brian Dempsey's. Gue udah, ini mungkin keempat atau kelima kali gue ngisi acara The Year Brothers-nya Steven Pantelides. Dan tidak berjalan dengan oke. Gue bilang sama Steven nanya sama gue, lu mau ngisi lagi nggak hari Senin? Gue bilang oke, tapi boleh nggak gue awal, biar gue nggak, habis gue lu taruh terakhir mulu, acara lu mulur, taruh terakhir mulu, apalagi malam mulu gue kehabisan bis, jalan kaki. Oh yaudah kalau gitu lu naik pertama. Udah nih, show-nya jalan, gue naik ke, sebenarnya pertama ada komika yang main yoyo, jadi gue naik kedua. Ada komika yang main yoyo, terus gue naik kedua, terus hit and miss gitu ya, joke gue ada yang kena, ada yang nggak kena. Belakangan gue sadar ternyata yang di depan gue tuh komika semua, jadi pantesan pada, jadi kayak open mic gue. Terus ya udah akhirnya setelah itu gue tutup, terus habis itu gue cabut, pulang, kelar tuh hari Senin. Selasa sama Rabu gue nggak open mic karena gue mesti nabung beberapa episode siniar, Hidup Indonesia Maya, Work Life Trampolin, mesti ngerjain konten juga monolog. Waktu itu gue kerjain di hari Selasa tuh, seinget gue, konten sila. Dan hari Rabunya, Selasa ke Rabu juga, itu gue ngerevisi naskah Pecahkan Volume 2. Dan akhirnya sudah selesai. Jadi Pecahkan Volume 2 kan waktu itu gue kirim draftnya, ada revisi dari editor Indra Cahya, gue benerin, ada diskusi juga. Terus udah gitu gue setor lagi ke Indra Cahya, dan Indra Cahya bilang udah oke. Gue nggak sabar sih untuk ini buka PO. Kalau gue nggak salah, aduh gue beneran lupa nih, antara hari pendidikan PO-nya atau hari buku nasional, gue lupa tuh. Tapi dua-duanya di bulan Mei, lupa gue, nanti gue umumin ya. Hari Kamis tuh harusnya hari gue lari, tapi terus hujan, drizzling gitu. Jadi kan gue ingetin lagi, Senin lari, Selasa workout, Rabu break, Kamis lari, Jumat workout, Sabtu Minggu break atau basket dan lari, tergantung kalau misalnya gue lagi di Indonesia. Nah hari Kamis itu emang harinya gue lari, tapi hujan. Terus gue mikir, lari kali ya, apa enggak ya. Terus gue ngeliat, kalau lari keren sih, wah si Panji lari, hujan-hujan lari gitu kan. Tapi di sisi lain, ntar gue sakit, saya udah 44 tahun, yang bener-bener aja Nji, yang lurus-lurus aja. Gue bingung tuh. Akhirnya gue putuskan, gue tukar aja deh jadwalnya, yang harusnya Jumat gue workout, gue taruh di Kamis. Jumatnya jadinya lari. Nah Kamis, gue open mic jam 3 gue di Broadway Comedy Club. Jam 6 gue di QED. Jam 8:30, 9 gue di Producers Club. Ada open mic yang jam 8:30, top mic. Terus malamnya jam 10, yang biasanya slot gue, sekarang jadi disc mic, yang di host sama temen gue Shane Lawler. Disc mic itu kayak heckle mic, atau kalau di Indonesia itu tackle heckle. Di Comika Comedy Club di hari Rabu, tapi nggak tentu ya, lu mesti cek jadwalnya di akun Comika Event atau di aplikasi Comika Event. Di Comika Comedy Club itu ada salah satu open mic namanya tackle heckle, di mana komika naik ke atas panggung nggak bawa materi, tapi di heckling, diteriakin, pala lu botak kayak Deddy Corbuzier kalau dia kere gitu. Terus komikanya mesti ngebalikin. Nah, tackle heckle adalah open mic untuk melatih ketangkasan menghadapi heckler gitu. Karena kan ketika komika di atas panggung, yang dia bawakan kan materi stand up di open mic-in jelas. Tapi kan situasinya kan kadang-kadang mengharuskan dia untuk bisa improvisasi, menangani heckler. Itu tuh nggak pernah ada open mic-nya. Nggak pernah ada open mic spesifik ya. Di Comika ada, namanya tackle heckle. Itu salah satu open mic paling lucu sih. Jadi orang naik atas panggung, yang nyela komika semua. Rata-rata komika kalau nyela kan lucu-lucu banget kan.
Aduh, lucu banget lah. Hecklingnya tuh kadang-kadang oral, kadang-kadang fisik gitu. Jadi tiba-tiba ada yang breakdance di depan dia, ada yang muntah, aneh-aneh banget lah. Jadi yang nonton tuh ketawa aja gitu ngeliatnya. Nah, Shane Lawler bikin This Mic, lucu banget. Lucu banget. Gue kan udah lama banget gak ikutan mic kayak gitu di New York. Pernah waktu itu ikutan heckle mic-nya Sarah Suzuki Harvard. Awal-awal masih ada, awal-awal banget. Nggak tahu Adit bisa nemu atau enggak. Awal-awal gue ikutan itu. Terus sekarang gue ikutan lagi tapi punya Shane Lawler. Dan gue juga masih canggung gitu. Kadang nggak tahu ya, gue tuh takut jahat. Tapi gue berusaha. Ada juga beberapa yang gue balikin. Gue inget momen ada satu komika mirip David Goggins. Jadi dia ngoceh apa terus gue bahas aja dia kayak David Goggins terus pada ketawa. Terus gue menikmati ketika komika-komika lain di heckling dan di heckle balik. Lucu-lucu banget sih. Lucu banget. I didn't. How much duct tape you have on your body holding your chest up like that? Jadi gue 4 kali open mic tuh. Udah pulang hari Jumat. Nah, hari Jumat itu gue tuh udah ngejadwalin open mic 2. Satu di Greenwich Village Comedy Club, itu yang jam 3. Satu lagi jam 6 di Comic Strip. Nah, udah nih gue udah jadwalin. Terus paginya pas lagi sholat subuh, kalau gue nggak salah, gue lupa inget nih, kalau nggak salah lagi sholat subuh sama Shira bilang, nanti aku mau sholat maghrib berjamaah sama ayah. Terus gue bilang, ya tapi Shir, ayah udah daftar untuk open mic. Terus besok deh, Sabtunya gue bilang. Terus tiba-tiba, aduh ayah lupa lagi Sabtu ayah ada show. Minggu deh gitu ayah bilang. Gue bilang untuk sholat berjamaah sama dia. Terus dia, oke, gitu. Oh, terus gue langsung gak enak gitu. Dia nggak pernah, Shira tuh nggak pernah terlalu protes atau nggak pernah marah, nggak pernah terlalu nuntut segala macamnya. Tapi kalau misalkan ya udah deh, oke gitu. Gue tuh nggak tegaan. Akhirnya gue pikir-pikir, udahlah gue batalin aja open mic yang jam 6. Akhirnya gue bilang sama Shira, itu kepikiran di jalan tuh, gue bilang sama Shir, ayah nggak jemput kamu pas pulang sekolah, tapi ayah akan pulang cepat, nanti kita maghrib berjamaah ya. Dan udah akhirnya gue open mic cuma sekali, jam 3 sampai setengah 5, pulang, sampai rumah, sholat maghrib, akhirnya sama Dipo juga sekalian, terus malamnya sholat isya berjamaah lagi, sudah. Hari Sabtu. Oh, hari Jumat paginya gue lari. Sorry, gue hampir lupa bilang. Hari Jumat paginya gue lari. Dan larinya berat banget. Kan easy run gue tuh kan 5K ya. Gue tuh lagi ngeraba. Kayaknya kalau gue larinya langsung dari depan rumah, itu satu putaran itu dapat tuh 6 kilo. Terus gue coba untuk fullin 6 kilo. Tapi hari itu larinya berat banget. Baru mulai tuh berat banget. Istilahnya sluggish gitu. Berat banget, nggak tahu kenapa. Udah nggak kuat dari belum dengar distance 1 kilometer, belum dengar itu udah capek. Gue nggak ngerti kenapa nih gue kayak gini ya. Tapi gue paksa lari aja, gue paksa lari. Bahkan kan gue memaksa diri gue untuk nggak jalan, kecuali kalau misalnya emang lagi mesti nyebrang dan lagi lampu merah untuk orangnya. Jadi gue nggak pernah berhenti lari, mau capek kayak gimana juga. Tapi kemarin gue sempat jalan sebentar, mungkin sekitar nggak nyampe 10 detik, terus baru lari lagi. Saking capeknya tuh gue. Pas selesai, pas gue lihat, bukan cuman gue dapat 6 kilo yang gue cari, pace-nya lebih cepat dari yang kemarin. Aneh banget. Padahal gue ngerasa berat larinya. Nanti kita bahas belakangan. Tapi itu terjadi hari Jumat. Nah, hari Sabtu, ya namanya weekend, anak-anak di rumah santai aja. Terus udah gitu, pas abis makan siang, gue ngelihat Shira di backyard rumah, lagi ngeliat bunga, foto-foto bunga yang ada di belakang. Terus belakang tuh ada bekas runtuhan dari pohon gitu kan. Terus gue bilang sama Shira, nanti kita pas spring break itu adalah libur musim semi. Jadi setiap masuk musim baru ada liburnya seminggu. Kalau summer liburnya 2 bulan.
Pas spring break, gue bilang kita beresin pekarangan belakangan nih ya. Terus dia bilang sekarang aja. Oh ya oke. Akhirnya gue ngajak Dipo keluar, kami beres-beres pekarangan belakang bertiga. Terus udah sorenya gue audisi. Jadi gue dapat undangan untuk audisi di Industry Room. Industry Room itu adalah brand atau promotor ya, kayak Laughing Buddha, kayak Mic'd Up NYC, kayak Doped Up and Dying. Itu adalah brand-brand promotor acara stand up. Comika juga mau establish Comika NYC. Tapi si organizer ini juga adalah orang yang sama yang organize 2 comedy club, Broadway Comedy Club sama Greenwich Village Comedy Club. Nah, gue dapat undangan untuk audisi residensi. Audisi residensi itu begini, intinya kan seperti yang lo tahu, comedy club itu kan lo mesti dapat pass untuk bisa kerja di situ. Ada lebih dari 30 comedy club, nggak bisa sembarangan. Lo mesti diajak, mesti ditawarin, mesti audisi untuk kemudian bisa jadi pengisi. Gue baru tembus itu di St. Mark's Comedy Club dan di itu di Manhattan, dan di Eastville Comedy Club itu di Brooklyn. Nah, Broadway Comedy Club sama Greenwich Village Comedy Club mengadakan audisi untuk residensi, yang berarti komikanya bisa magang. Jadi kalau misalnya audisinya di spring, lu audisi untuk residensi di summer atau fall gitu lah. Kalau lu audisinya di summer, lu residensi untuk di fall atau winter. Residensi itu berarti bersama dengan komika-komika lain yang udah dapat pass, lu bisa stand up di situ. Tapi nggak, setahu gue ya, tapi nggak dibayar atau dibayarnya kecil. Karena lu magang hitungannya, lu belum tetap. Kalau di residensinya lu oke, baru udah dapat pass. Nah, kapan gue dapat undangan. Tapi bentuk acaranya itu bringer show. Gue disuruh bawa 5 orang. Nah, menjelang hari H, gue tuh khawatir karena yang ngelapor sama gue dia beli tiket tuh baru 1. Bang, ini gue mau beli tiket kok kode promonya nggak bisa dipakai ya. Wah, nggak tahu juga tuh gue. Abis itu nggak ada yang ngomong lagi. Panik dong gue. Oh, gue bantu promo dan segala macemnya. Hari H tiba, gue disuruh datang 40 menit, gue datang 30 menit sebelum acara. Itu jam 5, karena acara 5.30. Ada 16 komika. Oke, 16 komika berarti 16 kali 5, 80. 80 penonton. Wah, seru nih. Terus di briefing, jangan lewat lampu, apa segala macam, lu lagi audisi, jangan terlalu obsesi, harus punya joke yang pecah terakhir, sehingga ketika joke lu nggak kena, lu tambahin terus. Ini briefingannya Richard Brooks nih, si bookernya Greenwich Village sama Broadway Comedy Club. Semua orang dapat 5 menit, 5 menit ini berikan yang terbaik, gitu-gitulah. Komika dibawa masuk ke ruangan. Jadi ada 2 ruangan di Broadway Comedy Club. Ada yang di lantai dasar, lu masuk ke Broadway Comedy Club, lantai dasar langsung ketemu ruangan, sama turun ke bawah ada 1 ruangan. Yang di bawah mungkin kapasitasnya, gue mau bilang 150 mungkin. Mungkin 100. Yang di atas kapasitasnya gue mau, menurut gue sekitar mungkin 50. Mungkin gak nyampe. 30 mungkin, sekitar segitulah. Atau lah, tapi beda lah kapasitas. Nah, gue maunya di bawah. Nah, ketika mau manggung, orang diajak per 3. Jadi si hostnya bilang, oke, yang masuk A, B, dan C silakan ikut gue masuk ke ruangan, suruh nunggu. Terus oke, batch berikutnya A, B, dan C. Nah, gue batch ketiga tuh. Pas gue masuk, belum, anjing penuh banget nih, ini mah lebih dari 80 kata gue. Ini mah 100 kayaknya. Sampai ke belakang-belakang, barisan paling depan penuh sampai ke belakang-belakang. Terus gue nonton 2 komika sebelumnya, ada cewek. Ada cewek kulit hitam. Dia bilang, dia udah ikutan acara kayak gini, audisi ini tuh 10 kalian. Gak tahu karena dia gak tembus, atau udah pernah tembus, tapi pengen residensi lagi, biar bisa dapat kesempatan untuk jadi tetap lagi. Terus gue ngeliat setnya, ini secara objektif ya, ini orang kayaknya belum terlalu matang nih. Joke-nya kena lumayan, tapi kayaknya belum terlalu matang deh gitu.
komika sebelum gue masih muda, mungkin nggak nyampe 20 gue rasa, 19 kayaknya. Dia bawa temen, bawa keluarga, banyak lah dia. Prediksi gue dia mungkin bawa 10 kali. Dan dia pecah. Menurut gue dia pecah, dia kena, sudah turun, giliran gue. Nah gue bawa 5 menit gue. 5 menit gue ini 5 menit yang menurut gue solid. Tapi perasaan gue di atas panggung, yang ketawa tuh setengah di depan, setengah di belakang tuh kayak nggak ketawa menurut gue. Nggak tahu ketawanya nggak nyampe, atau emang nggak ketawa. Karena ruangannya tuh menurut gue rada aneh. Jadi gelap, tapi paling belakang terang, jadi ada top light gitu. Pokoknya kalau lu duduk paling belakang di ruangan itu, ada top light dan kelihatan. Dan gue ngeliat, anjing, gak ada yang ketawa lagi. Seperti yang gue ajarkan di public speaking, fokus pada hotspot lu. Jadi ketika lagi public speaking, terutama stand up, pala lu disiplinkan, bilang sama diri lu, fokus sama orang-orang yang ngerespon lu dengan hangat, supaya lu gak grogi gitu. Ya sebagai profesional, gue fokus sama hotspot gue, yaitu di depan. Jadi gue gak nyimak lagi di belakang seperti apa. Terus gue lempar, di depan tuh ketawa sampai gini-gini, oh gitu-gitu. Terus gue ngerasa kayak, kenapa? Ada beat yang kena, ada beat yang gue dapat satu ruangan, ada beat yang dapat setengah. Dapat satu ruangan setengah, nggak kena gitu. Sampai akhirnya gue lempar beat terakhir gue. Nah, menurut gue ya, ini gue sih mengaku salah aja. Gue salah naro punchline. Bukan, gue salah naruh joke terakhir. Gue naruh joke paling beresiko, yaitu joke tentang penembakan di sekolah, di paling belakang. Itu harusnya tipikal joke di tengah. Gue nggak tahu lah, itu salah lah. Pokoknya gue akuin gue salah. Jadi pas itu gue lempar, nggak ada yang kena, nggak ketawa. Gue sempat mikir, dorong lagi nggak ya, tambahin punchline lagi ya. Tapi gue udah kena lampu. Jadi gue udah ngelatih set gue untuk sesuai 5 menit. Ketika udah kena lampu, berarti sisa 1 menit. Pas banget di beat terakhir gue lempar beat terakhir, gue gak kena. Gue pikir paksa gak ya, tapi gue inget Rich bilang jangan obses sama closing beat, harus paling pecah. Kalau udah kena lampu langsung tutup. Karena gue ngeliat komika-komika lain dikedip-kedipin masih di atas panggung, yang mana itu udah pasti lu gak dapat audisi gitu, dicoret sama si Rich. Pokoknya lu dapat 5 menit, lampu nyala ketika udah 4 menit, berarti sisa 1 menit kan, langsung buru-buru bungkus. Kalau lampunya ngedip, berarti lu udah kena 5 menit, tembus tuh. Kalau MC-nya udah naik ke atas panggung, berarti lu udah kelewatan parah. Nah, gue gak mau tuh sampai kedip-kedip. Jadi gue bungkus. Tapi gue harus terima. Punchline terakhir gue gak kena. Masuk ke green room, ketemu sama belasan komika, ditanya, gimana lu? Terus gue bilang, I don't know. Gue gak berhasil menangin seluruh penonton, dan beat terakhir gue gak oke. Udah. Dan gue sebenarnya perasaan gue gak enak lah. Gue gak tahu gue dapat atau enggak audisinya, tapi ya udahlah. Komika-komika lain ada yang kena, ada yang nggak kena, ada yang berhasil. Usai acara, gue naik ke atas untuk nyamperin penonton-penonton gue. Panjang banget tuh acara, lu bayangin aja. 16 kali 5 aja. Banyak banget komikanya. Penonton juga capek kali ngeliatnya kali ya, karena 5 menit ganti, 5 menit ganti, 5 menit ganti. Bukannya kayak 15 menit gitu. Anyway, satu persatu gue ketemu sama penonton gue, termasuk ada seorang ibu dan anaknya yang umur 15 tahun, itu gak berhasil nonton gue. Jadi gue di DM, boleh ketemu sama Panji gak di atas? Oh iya, saya samperin. Pas gue ke atas, dia nanya, Panji gak manggung ya? Loh udah tadi, saya nonton dari awal kok gak ada. Ternyata dia nonton di atas, bukan yang di bawah. Kasian banget, tinggalnya jauh lagi. Tinggalnya di Rockaway Beach, itu jauh banget. Jauh lebih jauh daripada rumah gue. Ternyata alasannya adalah karena dia pakai kayak tiket gratisan gitu. Dia dapat tiket, bukan beli tiket. Jadi Comedy Club tuh suka bagi-bagi tiket gitu loh. Nah dia dapat tiket gratisan itu, dapat dari orang. Ketika dia nunjukin tiketnya sama meja registrasinya, suruh masuk ke, ya udah masuk ke sini aja gitu. Lo kan gratisan. Kalau yang beli tiket ditanya, lu datang sini mau nonton siapa? Panji, oh ya Panji, Panji di bawah, silakan turun ke bawah gitu. Jadi gue gak enak banget sama mereka berdua, dan gue bilang, terus dia bilang, saya masih punya banyak nih tiket gratisannya. Terus gue bilang, moga-moga saya dapat residensi sehingga bisa nonton dan manfaatin tiket itu, dan jangan lupa bilang pengen nonton Panji gitu. Tapi segitu satu persatu orang keluar, terus gue bilang kan, gue kan harusnya bawain 5 untuk bisa manggung. Dan
info yang gue dapetin tuh cuma satu. Belakangan temen gue bilang, gue beli tiket, kayaknya gue mau ngajak temen gue. Terus, oh bang gue beli tiket, terus kayaknya gue bilang, dapat nih 5 nih. Udah, kayak kalau lebih 7 deh, gitu kan. Terakhir, ada rombongan klub, banyak banget ini. Tadi gue pikir ada belasan orang, gue sempat rekam tuh. Nah. Orang Indonesia semua. Moga-moga menghibur ya guys. Biasanya 2 yang datang. Tapi abis itu gak selesai. Keluar lagi orang Indonesia. Total 21 orang. Waduh gue happy banget. Happy banget tuh gue. Dan gue juga agak-agak gak enak karena gue manggung cuma 5 menit kan. Cuman kan mereka datang untuk support gue. Emang orang Indonesia tuh luar biasa sih. Karena gue bilang sama mereka, biasanya saya kalau ada show nonton cuma 2 soalnya. Cuman ketika memang benar-benar dibutuhkan, datang orang-orang Indonesia seperti yang terjadi kemarin, 21 orang total. Terus gue sempat turun ke bawah bentar untuk masih ada nggak ya orang Indonesia yang nyisa. Takutnya gue cabut dan mereka nungguin gue di bawah. Terus gue ketemu sama satu komika cewek yang hari Kemisnya ikutan diss mic sama gue. Sebenarnya gue nonton lo gitu. Oh emang lo naik juga? Kata gue, oh enggak, gue jadi 5 orang bringer si ini gitu, nonton support dia gitu. Oh ya, makasih, moga-moga gue oke. Bilang, enggak, lu oke banget kok. Terus dia bilang gini, you look dia bilang, pokoknya dia bilang lu profesional banget, lu kelihatan profesional banget, lu naik atas panggung, pembawaan lu, miking lu, cara lu nguasain penonton, cara ngebawain beat lu, gue ngeliat lu, ini mah orang udah sering banget sih stand up gitu, lu kelihatan paling profesional di antara belasan yang lain. You look mad professional, kata dia, lu profesional banget, kata dia. Terus gue bilang, ya tapi kan tidak di audisinya kan tidak ditentukan dari pro-proan, tapi dari lucu-lucuan. Tapi lu lucu kok, rasa gue dapetnya cuma setengah penonton, cuma setengah di depan. Terus bilang, enggak, gue duduk di belakang, yang di belakang ketawa semua kok. Terus, oh iya, nggak tahu ya, gue ngeliatnya mereka nggak ketawa, mereka ketawa. Terus gue bilang, tapi punchline terakhir gue nggak kena. Terus dia diem, terus dia kayak jawab politis gitu, terus bilang, ya beda-beda lah tiap orang responsnya gitu. Tapi dia bilang kayak gitu aja gue udah agak enak perasaannya. Pas gue pulang, ada 3 orang kulit hitam. 3-tiganya lagi main handphone. Terus yang satu laki-laki ngeliat gue, yo, good job, you're funny, dia bilang kayak gitu. Terus 2 cewek kulit hitam di atasnya ngangkat, oh yeah, I like you, you're funny, bilang kayak gitu. Terus saya, oh thank you so much, thank you for coming, yeah, good luck, kata dia. Terus gue cabut jadi lebih happy lagi, karena kalaupun dia basa-basi, anggaplah dia basa-basi ya, dia inget gue aja, gue udah ada 16. Dia bisa nandain gue aja pasti pertanda sesuatu, dan nggak mungkin karena jelek kan. Karena kalau jelek ngapain dia ribet-ribet nyapa gue. Kalau misalnya gue jelek di mata dia, pas ngeliat kan, ini orang gak lucu tadi nih, gitu kan. Tapi dia nyetop dan bilang, lu lucu tadi. Rasa-rasanya, apalagi mengingat orang New York tuh gak ada yang basa-basi, rasa-rasanya itu genuine dan itu cukup. Gue ada 1 orang New York aja bilang gue lucu, gue happy banget sih. Dan itulah yang terjadi di hari Sabtu. Hari Minggu di rumah aja. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan orang gimana caranya gue nyusun jadwal. Waktu itu di 2 episode sebelum ini gue cerita kalau gue lagi baca buku judulnya The Comedian dari Cliff Nesroff. Terus ada kolom komentar, gue coba screen capture atau mungkin Adit cari. Ada komentar, gimana sih caranya, kan lu bikin podcast, bikin YouTube, masih stand up dan segala macamnya, kok lu masih sempat baca buku? Gue pikir-pikir, kayaknya gue bagi aja deh cara gue ngatur jadwal supaya orang gak ada bayangan gitu. Bahwa ternyata yang kelihatan ribet banget gitu dan kelihatan sibuk banget itu masih bisa dipolain. Makanya karyawan gue tuh paling salah sih kalau misalnya beralasan sama gue, saya sibuk soalnya mas gitu. Terus
kayak ngomong sama siapa gitu mereka. Kayak nggak ada yang lebih sibuk daripada gue dah. Tapi gue mau cerita aja pembagian waktu gue ya. Sekalian berkaca dengan apa yang terjadi kemarin. Intinya sih gini. Kegiatan gue tuh dibagi beberapa bagian. Ada kegiatan personal, itu ada yang sifatnya untuk kebutuhan diri ya, termasuk untuk anak-anak, untuk gue pribadi gitu-gitu. Ada yang hubungannya sama karir. Karir itu karir stand up. Ya, karir stand up di New York. Dan ada hubungannya sama perkontenan. Itu podcast, YouTube dan segala macam. Menurut gue, semuanya tuh porosnya tuh di aktivitas stand up gue di sini. Gue keluar Senin sampai Sabtu untuk stand up. Gue pengennya minimalnya 2 kali open mic per hari. Tapi seperti yang lo bisa lihat di banyak episode, buntut-buntutnya jatuhnya cuma 1. Tapi pengennya tuh gue 2 karena sayang udah keluar jauh-jauh, open mic cuma sekali. Karena toh kan Metrocard gue itu kan udah unlimited 30 hari. Jadi gue bisa bolak-balik seharian udah nggak bayar lagi gitu. Malah makin banyak dipakai makin berasa murah kan. Karena udah bayar 30 hari unlimited $128 kalau nggak salah. Berapa? $128. Nah gue tuh keluar untuk 2 kali open mic. Biasanya gue mungkin ngincer open mic yang jam 1, jam 3, jam 5, jam 6, jam 7, 8 atau 8, 9 atau 9, 10. Sekitar segitulah. Seperti yang tergambarkan, kadang cuma 1 kali, kadang bisa 2 kali, kadang kayak kemarin 4 kali. Tapi rata-rata itu aktivitas gue. Jadi itu dari kesampingan tuh. Siang sampai malam open mic atau show. Ngontennya sekalian. Ngonten untuk Dota di weekly vlog. Gue selalu keluar untuk open mic. Sambil open mic, ya gue naikin handphone aja. Semua B-roll gue juga ngambilnya dari handphone, dari iPhone. iPhone gue gini-giniin. Udah aja. Jadi sambil open mic, yang merupakan aktivitas rutin gue, sambil ngonten tuh, sekali jalan. Baru di hari Senin, Selasanya, itu juga kadang-kadang suka kedorong. Tapi harusnya di hari Senin, Selasa, gue bikin monolog kayak gini. Ini aja, ini dilakukan hari Senin habis gue lari. Gue ngonten untuk monolog di hari Senin. Nah biasanya sekalian monolog, itu gue bikin konten sila, biasanya. Tapi sekarang kayaknya nggak keburu, gue mesti balik ke rumah dan makan siang sama anak-anak. Biasanya gue bikin konten sila sekaligus. Makanya kalau lo perhatiin, baju gue ketika monolog untuk vlog, sama baju ketika lagi bikin sila itu sama. Karena biasanya dilakuin back to back. Jadi langsung kejadian tuh si konten sila. Terus masih dalam urusan perkontenan, biasanya Selasa Rabu atau Rabu Kamis, sekitar segitulah, Selasa Rabu Kamis, itu adalah hari gue bikin konten. Sekalinya nyetok biasanya gue 6-8, kadang sampai 10 episode, dimana setengah him, setengah WLT. Jadi gue kadang bikin 3 him, 3 WLT, atau 4 him, 4 WLT, atau 5 him, 5 WLT, tergantung lagi banyak atau enggak bahan di him terutama. Sekaligus gue bikin nostalgia juga, karena nostalgia seminggu sekali, tiap hari Minggu. Dan itu dilakukan di 2 hari. Kalau bikin WLT mah enak tuh, karena kan gue nggak ada batasan minimal lah. Gue paling rata-rata 10 menit, 7 menit kadang-kadang WLT. Karena bacain email, komentarin. Him yang kadang-kadang bisa nyampe 20, 30, bisa 40 menit kadang-kadang. Beberapa episode khusus malah bisa hampir sejam. Tapi itu udah lewat tuh. Nah itu juga dilakuinnya pagi. Jadi gue bangun, gue kerjain tuh. Supaya siangnya masih bisa open mic. Atau kalau gue nggak sempet ngerjain pagi dan siang, ya biasanya gue nggak open mic. Atau open mic-nya siang, malam gue kerjain. Tapi selalu harinya sekitar segitu tuh. Terus di antara semua aktivitas itu tuh gue baca buku. Yang mana sebenarnya lebih sering tuh denger buku.
kayak sekarang nih The Comedian, Cliff Nestroff, itu gue dengerin di jalan. Setiap kali gue berangkat, tadi kan gue cerita Senin sampai Jumat kan gue berangkat ya. Setiap kali gue di jalan, gue dengerin audiobook. Bukunya gue punya. Kalau gue lega, gue baca sambil denger. Tapi secara umum gue seringnya denger buku. Sambil setelah seharian dengerin bukunya, sampai rumah, pembatas bukunya gue geser ke bab terbaru yang gue dengerin. Dan itulah cara gue baca buku. Jadi seperti yang lo bisa bayangin, baca buku itu cepet. Karena gue di jalan lama. Dari open mic ke open mic, denger buku. Dari open mic, pulang kerja, perjalanan pulang dan perginya aja sejam. Sejam setengah. Banyak yang gue dengerin. Jadi makanya progresnya cepet. Makanya gue dalam waktu 2 bulan udah mau ngabisin 3 buku. Karena gitu caranya. Di luar itu, gue ada jadwal tadi gue sebut lari, Senin, Selasa workout. Jam workoutnya jam sama dengan lari, pagi. Rabu libur, Kamis lari, Jumat workout, Rabu libur. Di sisanya gue ibadah. Mencoba untuk mendisiplinkan sholat gue. Kayak tadi pagi sholat subuh sama syira. Terus yang paling ribet memang harus gue akuin zuhur sama asar. Zuhurnya itu udah masuk ke jam gue udah berangkat soalnya. Maghrib isya masih kekejar. Nah, bisa lo bayangin, gue tuh disiplin, gue ada banyak hal yang mesti gue disiplinin. Mesti disiplin lari, mesti disiplin ibadah, mesti disiplin dengan makan gue, mesti disiplin dengan open mic gue, mesti disiplin dengan nulis gue, mesti disiplin dengan konten gue. Ini semua nih faktor-faktor yang mesti belum lagi urusan rumah. Kayak Senin Selasa tuh gue vacuum rumah, terus gue tanggung jawabnya nyuci piring dan segala macemnya. Ada banyak banget yang mesti gue disiplinin. Yang kalau ada satu aja longgar, gue tuh takut ngasih efek yang lain. Kebayang gak? Kayak misalkan, makanya alasan gue rajin sholat itu gue curiga bukan alasan yang benar. Karena di kepala gue, alasan gue rajin sholat 5 waktu, atau sebisa mungkin ngejar 5 waktu, adalah karena emang gue harus disiplin aja. Bukan untuk Allah. Memang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Tapi belum nyampe ke situ gitu. Motivasinya masih motivasi, gue nih harus disiplin sholat. Soalnya gue khawatirnya, kalau gue longgar sholatnya, kenikmatan longgar sholat, nikmat yang mesti bangun, nikmat yang mesti udah nyampe tempat tidur, anjing lupa gue belum isya. Terus bangun untuk sholat isya gitu. Kan bisa aja gue, gue lupa belum sholat isya, gak usah gitu kan bisa aja ya. Tapi gue takutnya ketidakdisiplinan itu, nikmatnya gak perlu disiplin sholat, itu tuh jadi pengaruh untuk jadi nikmatnya gak disiplin lari. Kayak tadi tuh, gue tuh lagi mikir kan waktu hari Kamis, lari gak ya? Kalau gue gak lari karena hujan, itu karena alasan atau enggak? Nah ini nih, menurut gue ya, dan ini gue berbagi aja belum tentu benar, tapi menurut gue, kesuksesan kita itu nanti sebagai individu datang dari kebijaksanaan kita untuk mengetahui ini tuh emang batas gue atau ini alasan aja. Dan itu tuh nggak ada ilmunya. Itu tuh cuma datang dari pengalaman lu berdisiplin memang. Ketika gue lari, kalau yang sakit kaki nggak berhenti gue paksa. Tapi ketika udah kena ke jantung, udah ke sini lah, udah ke dada, kayak kemarin yang gue bilang gue hari Jumat ada jalannya, itu karena gue udah ngerasa mau mual. Sebagai orang yang sering lari, pasti tahu bahwa lu tuh kadang-kadang kalau lari tuh sampai titik mau muntah-muntah, gitu. Gue pernah ngelakuin itu, masuk Dota di weekly vlog juga bahkan gue pernah bahas. Apa 0044 ya gue lupa. Dan ketika udah mulai nyampe ke sini, gue bilang oke, ini mesti stop. Ini bukan malas. Ketika lu stop, ini bukan lu menyerah. Emang badan lu minta lu untuk stop. Jadi gue stop, gue jalan. Sampai gue udah ready lagi, terus gue lari. Itu pun ternyata hasilnya tuh pace-nya lebih cepat. Kan tadi gue ceritakan. Hari Jumat tuh gue lari ngerasa berat, sluggish. Tapi kok hit kilometer lebih tinggi, pace-nya lebih cepat. Sehingga gue berpikir emang disiplin tuh, emang kadang harus dipaksa disiplin aja. Lu ngerasa berat aja ngejalaninnya, tiba-tiba lu nyampe ke titik-titik yang lu gak, kok gue bisa ya gitu. Kayak gue inget banget tadi waktu gue lari. Gue inget bahwa tahun baru 2003 ke 2004. Apa 2002 ke 2003 ya?
Lupa gue. Gue lupa. Pokoknya open mic yang gue nginep sama anak-anak di hotel deh. 22 ke 23 kayaknya. Iya. Gue inget banget. Gue ngeliat ada orang lari di 4 derajat Celcius. Gue bilang, gila kali ini orang. Gila kali, lari pagi 4 derajat Celcius. Ya orang New York sih, orang New York. 4 derajat Celcius lari. Tadi gue lari, gue inget, lah, gue lari 0 derajat Celcius loh. Ada bahkan di Dota di Weekly Vlog, ada kayak video gue lari, so gitu ada kayak screen capture suhunya 0 gitu. Nggak ngeh aja, nggak ngeh bahwa gue udah jadi orang yang gue anggap gila gitu. Kayak berapa tahun sebelumnya gue bilang, lu orang gila lari 0 derajat Celcius. Tiba-tiba hanya karena gue mendisiplinkan diri gue, dan mungkin mendisiplinkan bukan hanya ya, tapi karena gue berdisiplin, nyampe juga titik dimana gue kayak gitu. Kayak mungkin Panji 5 tahun yang lalu ngelihat orang gila ya, stand up di New York udah gila kali itu orang ya. Sekarang gue ngelakuin itu. Disiplin sih, disiplin tuh akan dorong kita ke banyak pencapaian gitu, yang kita nggak nyangka aja. Dan gimana kalau misalkan ternyata lu ngerasa gagal gitu? Ya next play aja. Dorong aja next play gitu. Tiba-tiba lu nggak tahu mencapai sesuatu. Next play itu prinsip yang dimiliki oleh Coach K. Coach K itu pelatih dari Duke, pelatih basket dari Duke. Di pinggir, pernah tahu sering banget dengar Coach K bilang next play, teriak-teriak next play, next play. Next play itu adalah filosofinya dia yang dijadiin filosofi hidup pemain-pemain di bawahnya Coach K. Next play itu gini, kadang-kadang ya kalau lu lagi main basket, terus lu 3 point, terus nggak masuk. Pala lu tuh masih, aduh nggak masuk lagi tembakan gue gitu. Terus lu kayak, ya nggak masuk lagi gitu. Sementara di saat lu lagi berkeluh karena 3 point lu nggak masuk, lawan tuh lagi nyerang. Pala lu masih lu gagal nembak, lawan lu udah nyerang. Karena lu di situ lu nggak defense. Karena lu nggak defense, jadi lebih parah lagi keadaan. Atau kadang-kadang ada pemain lagi lay up atau lagi mau slam dunk, merasa kena foul, protes ke wasit. Sid gimana sih Sid, harusnya gini. Di saat dia lagi protes, kan permainan jalan terus. Lawan fast break, masuk. Makanya Coach K bilang, next play. Nggak masuk, nggak apa-apa. Next play-nya apa? Lawan lu lagi nyerang kan, berarti next play-nya defense. Next play aja. Lu lagi defense nih. Lagi defense, tiba-tiba dia slam dunk di depan muka lu. Terus lu yang, ya gua kena in your face lagi, on your head gitu-gitu. Jangan di situ headspace-nya. Pikiran lu jangan berhenti di situ. Next play aja. Abis itu mesti nyerang lu. Lu masih di situ, teman-teman lu udah 4 di sana, lu sendiri di belakang. Next play. Apapun yang terjadi, next play. Lu gagal, next play. Lu berhasil, next play. Jangan tuh ketika lu berhasil, terus lu gini. Wah, gua slam dunk. Lawan lu udah nyerang, teman-teman lu udah balik, lu masih gini. 4 lawan 5, mereka dapat poin. Kalau lu berhasil, next play. Kalaupun lu gagal, next play. Kayak kemarin nih, gue ngerasa gagal di Broadway Comedy Club, next play. Dapat nggak dapat audisi, ya udah next play aja. Next play. Nextnya apa? Ya udah, fokus ke situ. Itu aja dari gue, moga-moga ada dampaknya. Dan selamat berdisiplin. Dan jangan lupa next play. Thank you. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Oke. Hey bro, wow. Nah kiri. Itu gue udah buka. Oh my god. Woi, itu gue udah buka itu.
Not this, not this. Oh my god, what a beautiful bird you are. Ngapain lu di situ? Jangan di situ. Aduh, jangan di situ burung. Oh shit. Emang jangan di situ. Stupid bird. Sini, this way. Stupid, what a fucking stupid bird. There you go. Don't go. God damn it. Jangan di situ. Hey. Jangan di situ. What are you doing? This way, bird. This way. Come on, this way. No. Kaca itu. Come on, not that way. You can't go. Gak bisa. Mau kemana lu? Gue gak pernah buka jendela itu soalnya. Something on your feet. Ada talinya. Jangan di situ. Hei. Lama-lama gue tangkap juga. Jangan di situ. Hei. Go the other side. The other side. Come here. Gue pegang juga lo. Alright. Come here. I got you. Come here. Come here, bird. Come here. Hey. Come here. Iya, ini aku lagi mau ngeluarin. Dia nggak mau pergi. Sini. Yeah, I know. I'm trying to. Nah, sini, this way. That way. Come on, don't be there. Come here. Come on. I'm going to help you. Come on. Nih. Woi, lihat nih. Kayak ngerti aja. Lu situ. Come on. There you go. Not that. Nggak ke situ dong. Gimana sih? Lu mah dari jendela ke jendela. Lu gue gak pernah buka nih jendela. Mau gimana keluar? Come on. Don't be afraid. Come on. Come here. Tuh. Tuh, that one. Mangap aja. Hah? Mangap aja bisanya. Come on. Go. Fly. No, not that. Not that. There you go. Oh, good. Hang on. I'll open this for you. There you go. Come on. Nih, gue tutup gini nih. Nah, keluar. There you go.